Hai anak-anak Indonesia, kembali lagi di channel Permainan Tradisional TV. Kali ini kita kedatangan Uda Agus. Maklum, orang awak ya, orang Minang Uda Agus. Beliau kemari spesial untuk berbagi sharing tentang cara bermain patok lele ya. Kalau di Jambi khususnya Sumatera itu namanya patok lele. Kalau di Jawa kalau nggak salah namanya juga beda nih. Beliau lagi mempersiapkan bagaimana urutan cara bermainnya. Oke, nah simak terus video ini ya, biar kalian tahu bagaimana itu cara bermain patok lele. Yuk check it out. Pertama, alatnya kita siapkan 2 buah batang kayu. Nah, yang pertama yang kecil nih namanya anak kayunya, kira-kira 1 kilan. Kemudian ibu kayunya kira-kira 2 kilan. Oke. Kemudian kita gali. Kemudian kita bikin dulu sebuah lubang ya. Seperti ini. Nah, kira-kira bisa agak ada setinggi itu ya, jadi bisa nanti buat dipukul. Oke. Permainan patok lele ini bermainnya 2 lawan 2. Nah, berhubung saya kekurangan pemain, jadi nanti saya main satu-satu atau dibantu dengan anak-anak yang ada di sekitar sini ya. Oke, kita mulai dari urutan yang pertama. Adalah caranya melontarkan anak kayu ini ke depan ya. Nah, nanti yang lawan yang akan menjaga di depan berusaha menangkap. Yang ini Ya, tim yang yang jadi lawan berusaha menangkap kayu ini yang akan dilontarkan. Nah, dengan tangan kanan. kalau untuk tangan kanan itu ada poinnya. Ya, poinnya berapa, Pak? 25. 25. Ini untuk 25. Ah. Apabila kalau tertangkap di tangan kiri, Ya. itu poinnya 50. Ya, jadi tangan kanan 25, tangan kiri 50. Selanjutnya, Kalau 2 tangan, kalau 2 tangan seperti ini, itu 100. oke, 100. Nah. Jadi kalau misalnya ketangkap tapi akhirnya terlepas jatuh, berarti tidak dapat poin. Ya, tidak dapat poin. Oke, kita coba ya. Nah, Oke. jaga ya. Up. Nah, itu tangannya poin 25 poin. Setelah kita berhasil menangkap anak kayu, kemudian anak kayunya kita lempar untuk mengenai ibu kayu. Nah, tidak kena. Nah, berhubung saya tidak bisa melempar mengenai pada ibu kayu, maka permainan akan dilanjutkan kembali. Nah, jika saya berhasil mengenai pada ibu kayu, maka akan berganti posisi. Saya akan menjadi regu bermain dan teman saya yang bermain akan menjadi regu penjaga. Begitu juga tadi seumpamanya saya bisa berhasil menangkap dengan tangan 2, maka juga akan berganti posisi kembali. Yang tadi ingat ya, yang pertama melintang. Sekarang seperti ini mematok namanya. Jadi yang jaga menangkap kembali. Ya, betul. Oke. Ya, ini yang kedua. Nah, itu kena. Nah, kita hitung. Dengan menggunakan ibu kayunya. Oke, 1. Berapa hitungannya, Pak? 2, 3, 4, 5, 6, dapat 7. Nah, tim yang bermain mendapatkan 7 poin. Sementara tim yang berjaga karena berhasil menangkap dengan tangan kanan, dia mendapat 25 poin. Berarti sementara unggul tim yang berjaga dengan 25 poin. Kalau enggak kena, tukar posisi sama yang pasangan lawannya. Oh, berarti kalau tidak mengenai, berarti yang jaga
harus yang bermain menjadi penjaga. Ya, betul. Oke. Nah, ini kan yang jalan kedua kan udah jalan nih. Udah dapat 7 poin. Nah, ini lanjut yang langkah ketiga atau tukar posisi? Harus tukar posisi dengan pasangan main kita. Yang jaga tetap jaga. Ya, Berarti betul. ini pemain yang kedua. Ulang ya. Oke, kita anggap ini orang yang kedua ya. Ya. Bermain diulang lagi dari kalau sudah dua-duanya jalan berarti ganti posisi Pak Agus ya. Oke, ya berarti gantian. Oke. Berarti seperti itu cara bermain patok lele. Ya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya ya. Nah, kalau yang satu ini kira-kira masih eksis juga nggak ya? Ayo, masih pada ingat nggak dengan permainan yang satu ini? Permainan jenis ini yaitu dengan menggunakan galah atau bambu sebagai pijakan agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah guys. Permainan egrang sudah ada sejak dulu yang banyak dimainkan saat acara 17 Agustus sebagai salah satu perlombaan. Kira-kira nih guys, masih ada yang ingat nggak ya cara memainkan egrang ini? Halo, selamat siang. Dengan Mbak siapa? Afris. Siapa? Afris. Apris. Terus Emi. Mbak Emi ya. Mbak Emi, kira-kira pada saat kecil dulu permainan yang sering dilakuin untuk permainan tradisional apa aja? Apa ya? Egrang, terus Yakin bisa main egrang? nggak bisa sih kalau sekarang. Oke. Kalau dulu Kalau ingetnya apa aja? terus umpet, Terus? dua tali. Terus? Apa ya, lupa. Kalau permainan egrang tahu ya? Tahu. Yang di belakang ya? Ya. Oke, kira-kira kalau kita challenge main egrang bisa nggak? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya? Kita coba ya. Siap ya? Oke. Kenapa Mbak? Nggak bisa, kenapanya nggak bisa? Nggak seimbang. Mbak Imi ini kayaknya jagoan nih kayaknya. Coba. Oh. Nggak bisa ya Mbak Imi ya? Kenapa Mbak Imi? Yang susah banget. Takut ya? Takut jatuh ya? Jadi nyerah? Nyerah ya? Ya, sekali lagi mas, semangat mbak. Ayo kakinya dinaikin dulu. Oke. Aku jalan. Nggak apa-apa. Sekali lagi. Nggak bisa. Nggak apa-apa, coba dulu. Yuk. Ah. Nyerah? Nyerah. Yang paling susah apa sih? Oh, jaga seimbangan sih. Jaga keseimbangan ya. Kalau keseimbangan cinta sama hidup? Baik-baik aja ya kalau itu ya. Oke deh, makasih ya Mbak. Makasih mbak. Halo, selamat siang. Dengan Mbak siapa? Novi. Mbak Novi ini Denny. lagi jalan-jalan ya? Iya. Oke, Mbak masih ingat nggak kira-kira ya? Dulu permainan zaman dulu ingatnya main apa aja? Lompat tali. Lompat tali, terus Petak umpet. petak umpet ya. Nah, kalau kira-kira kita challenge nih, kita tantang untuk main egrang, bisa nggak ya? Bisa nggak? Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba, kita coba ya. Kenapa? Takut? Coba. 1, 2, 3 yuk. Kenapa, apa sih yang susahnya? Enggak, imbanginnya. Susah ngimbanginya ya. Masih ini Mbak, ini rada masih. Ning kena jenengan rasa nek tiba mundur. Dapat, Pak. Nah, cek nanti. Hati-hati. Halo, jalan. Aduh. Nyerah? Nyerah ya. Coba Mbak satunya nih, kita coba yuk. Ya. Satu, dua. Soalnya kecil dulu suka main kayak gini tapi lupa. Oh pernah dulu kecil. Mainnya di kebun. Boleh tahu lahiran tahun berapa Mbak? 92. 92. Kalau di tahun 92 ada nggak egrang? Ada. Ada, tapi memang nggak pernah belajar ya? Pernah. Pernah tapi nggak bisa. Oh gitu. Kalau Mbak Novi, yang susah apa nih? Ya emang nggak bisa. Oh gitu. Dari dulu belum pernah nyoba. Oke, kelahiran di Pulau Jawa?
Iya, teman-teman banyak yang mainan, cuman nggak pernah aku. Padahal egrang khas Pulau Jawa banget loh. Hampir semua masyarakat Pulau Jawa tahu ya. Yang cewek kayak gampang-gampang lah. Gampang-gampang ya. Yang gampang-gampang. Berarti nyerah nih ya, semuanya nyerah ya. Kocak banget ya guys. Emang sih guys, butuh latihan dan keseimbangan tubuh buat bisa bermain egrang ini. Ayo, lestarikan permainan anak Indonesia. Lubak sodor adalah permainan bergerak bebas yang dimainkan di lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Dalam permainan ini, ada yang bertugas sebagai penjaga dan ada yang bertugas sebagai penyerang. Inti dari permainan ini adalah penjaga harus berusaha menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati penjaga dari garis awal sampai garis terakhir dan kembali lagi ke garis awal. Sedangkan penyerang berusaha melewati penjaga dari garis awal sampai ke garis akhir dan harus bisa kembali lagi ke garis awal tanpa tersentuh oleh penjaga. Ini dimainkan oleh dua tim, di mana setiap tim terdiri dari 3 sampai 5 pemain. Satu tim bertugas sebagai penjaga dan satu tim sebagai penyerang. Permainan ini dimainkan di lapangan berukuran 9 x 4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Penjaga menjaga setiap garis horizontal dan ada satu pemain yang menjaga di garis vertikal yang berada di tengah lapangan. Pergerakan penjaga dibatasi oleh garis batas yang sudah ditentukan. Penjaga harus berusaha untuk menghalangi atau menyentuh pemain penyerang. Peraturan permainan untuk penjaga. Kedua kaki harus tetap di garis saat berusaha menyentuh lawan. Pergerakan hanya boleh ke kanan dan ke kiri. Artinya tidak boleh melangkah maju atau mundur, meninggalkan garis. Berikut ini contoh pergerakan penjaga. Penjaga pertama menjaga di garis pertama, penjaga kedua menjaga di garis kedua, dan penjaga yang ketiga menjaga di garis horizontal yang ketiga. Penjaga keempat menjaga di garis terakhir, dan ada satu pemain yang berada di tengah lapangan menjaga di garis vertikal. Peraturan permainan untuk penyerang. Penyerang berusaha melewati garis dari awal sampai garis akhir dan harus bisa kembali lagi tanpa tersentuh oleh lawan. Penyerang tidak menyentuh atau menginjak ataupun keluar dari batas garis samping. Setiap berhasil melewati penjaga, tim penyerang akan mendapatkan poin 1. Kemenangan dari permainan ini akan ditentukan oleh tim yang mendapatkan poin terbanyak. Tim penyerang mengatur strategi untuk bisa melewati penjaga dan kembali lagi ke garis awal. Jika berhasil akan mendapatkan poin 1. Serangan berakhir ketika penyerang berhasil dijangkau atau disentuh oleh penjaga. Kaki keluar atau menyentuh garis samping. Kedua kaki sudah menginjak atau melewati garis tetapi kembali lagi pada posisi sebelumnya. Tangan menyentuh garis. Penjaga berhasil menyentuh penyerang. Penyerang keluar dari garis samping. Ketika tim penjaga berhasil menggagalkan serangan, maka kedua tim bertukar posisi.
Manfaat permainan ini adalah permainan ini dapat melatih kerjasama, melatih kecepatan, dan melatih kelincahan. Berikut ini contoh permainan atau pertandingan gobak sodor. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.